Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud diprotes warganya sendiri. Aksi unjuk rasa digelar besar-besaran. Ribuan warga turun ke jalan. Pengadaan mobil dan renovasi rumah dinas seharga puluhan miliar rupiah hingga gaya hidup mewah sang gubernur jadi alasan. Tuntutan mundur pun kencang disuarakan. Aksi kemudian berujung ricuh lantaran sang gubernur tidak dapat ditemui. Selasa 21 April 2026, unjuk rasa ribuan warga di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada, Samarinda diwarnai kericuhan. Massa memprotes kebijakan Pemprov Kaltim yang menganggarkan 25 miliar rupiah untuk renovasi rumah dinas gubernur. Namun sayang, Gubernur Rudy Masud tidak dapat ditemui. Saling dorong dan lempar tidak terhindarkan. Mobil water cannon dikerahkan untuk membubarkan massa. Sebelumnya aksi yang mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Kaltim ini menyasar gedung DPRD Kalimantan Timur. Mereka memprotes kebijakan dan gaya hidup mewah Gubernur Rudy Masud. Pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar rupiah serta renovasi rumah dinas gubernur senilai 25 miliar rupiah jadi sebabnya. Massa menuntut transparansi pengelolaan anggaran, penghapusan praktik KKN, serta meminta DPRD menjalani fungsi pengawasan terhadap setiap kebijakan gubernur. Para pendemo meminta DPRD Kalimantan Timur bersikap. Fakta integritas akhirnya ditandatangani. Akumulasi kekecewaan masyarakat ya dari segi cara memerintah yang kami anggap ini terlalu berpihak kepada dinastinya, walaupun beberapa jabatan seperti saudara-saudara dipilih secara sah, tapi itu sudah mencederai demokrasi yang kita inginkan. Bekerjalah sebagaimana mestinya dan pergunakan anggaran dari rakyat itu sebaik-baiknya untuk rakyat. Menyikapi tuntutan massa, akhirnya perwakilan DPRD Kalimantan Timur menemui peserta aksi unjuk rasa. Wakil Ketua 1 DPRD Kaltim, Ekti Immanuel menyatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi massa pengunjuk rasa. Kesepakatan yang diusulkan oleh adik-adik mahasiswa ini kita sepakat dan kita setujui. Dan nanti saya sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kaltim dan Wakil Ketua 2 Ibu Nanda dan Wakil Ketua 3 Ibu Yeni beserta 7 Ketua Fraksi akan tanda tangan. Setuju ya? Baik. Aksi unjuk rasa yang ditujukan pada Gubernur Rudy Masud ditanggapi Dewan Penasehat Tim Ahli Gubernur Kaltim Bambang Wijoyanto. Menurut Bambang, demo yang digagas Aliansi Rakyat Kalimantan Timur pada 21 April itu sebagai bentuk residu politik pasca Pilgub Kaltim 2024 lalu. Dipastikan memang secara sengaja dikemas seolah-olah sebagai aspirasi dari suara rakyat. Padahal bukankah aspirasi Pilgub Kalimantan Timur 2024 sudah selesai? Gelombang yang akan ditransformasi sebagai upaya pemakzulan menimbulkan pertanyaan. Di dalam politik, konsolidasi yang dibesar-besarkan seperti kehendak ingin memakzulkan hampir selalu punya motif politik. Unjuk rasa menentang kebijakan Pemprov Kaltim terkait renovasi rumah dinas gubernur bukan kali pertama terjadi. Pada 9 April lalu unjuk rasa juga digelar. Saat itu para mahasiswa juga menolak penggunaan anggaran fantastis yang menembus angka 25 miliar rupiah. Dalam aksi yang digelar 9 April lalu itu, massa menolak perbaikan rumah jabatan gubernur dan meminta anggaran dapat digunakan untuk kepentingan publik yang perlu diperbaiki seperti jalan rusak. Bentrok antara pendemo dengan polisi juga sempat terjadi.
kami PMI itu tidak pas. Karena apa? Masih banyak anggaran yang dibutuhkan oleh masyarakat, semisal perbaikan jalan, pendidikan, kesehatan, belum lagi yang lain. Nah, hari ini gubernur hanya bagaimana membuat internalnya gubernur itu kelihatan mewah, jaga marwah. Nah, ini yang kami kecewa sekali. Nah, yang dimana persoalan ini memberikan anggaran seharusnya kepada masyarakat, tapi malah merenovasi rumah. Kalau bagi saya itu tidak efektif. Dan inilah rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur usai direnovasi. Ada 35 item pengerjaan perbaikan khusus untuk rumah dinas gubernur dengan anggaran kurang lebih 12 miliar rupiah. Renovasi meliputi rehabilitasi bangunan, pemeliharaan rutin, pengadaan mebel atau furniture, peralatan dapur, hingga sistem pemadam kebakaran. Sisa anggaran dialokasikan untuk rumah jabatan wakil gubernur sebesar 4,9 miliar rupiah dan penataan ruang kerja di kantor gubernur senilai 8,2 miliar rupiah. Rumah jabatan ini puluhan tahun tidak ditempatin ya. Tentu banyak hal yang harus dibenahi dan semuanya dan sebagainya. Yang jelas semuanya prosesnya sesuai dengan SOP semuanya, sesuai dengan operasional prosedur semuanya. Di situ dianggarkan, dibahas di APD, dibahas dengan teman-teman DPR dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Intinya semuanya transparan, akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan pastinya. Polemik anggaran rumah dinas Gubernur Rudi Masud yang berujung aksi unjuk rasa masyarakat Kalimantan Timur bukan tanpa alasan. Selain jumlahnya yang fantastis, ternyata anggaran tersebut tidak pernah dibahas secara terbuka di DPRD. DPRD Kaltim menegaskan tidak menerima dokumen lengkap APBD sehingga tidak mengetahui secara rinci pos anggaran yang dimaksud. Kan hari ini bahwa itu tidak dibahas di DPR. Berarti kecolongan DPR nih, Pak? Bukan kecolongan, karena kan tidak kasih bukunya. Kalau dikasih buku APBD-nya, kita kan bisa buka. Nah, Pak Gubernur mengatakan bahwa itu sudah dibahas di DPR. Itu sudah disahkan DPR. Iya betul, kalau disahkan kan tidak paripurna. Tapi ingat bahwa kami tidak mengetahui isinya yang rumah jabatan itu. Sebelum heboh soal anggaran renovasi rumah dinas, Gubernur Rudi Masud juga sempat jadi sorotan. Pengadaan mobil dinas mewah seharga 8,5 miliar rupiah menuai polemik. Saat itu Rudi mengaku mobil tersebut merupakan kendaraan yang akan digunakan di Jakarta untuk melayani kepala daerah dan tamu pemerintahan. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta.